Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bayaranci 01 Bapak Heri Suryadi. Yang saya hormati Ibu Nur Hayati sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bogor, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bayaranci 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi inti, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Risa Amalia. Kami persilahkan dan kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, kita mengejar ke acara inti, yaitu penyampaian materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bogor. Pada Ibu Nur Hayati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bayaranci 01, Bapak Heri Suryadi SPD, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bayaranci 01. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pada hari ini berkenan bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu aksi nyata dalam modul 1 yaitu pada modul 1.4. Rangkaian diseminasi budaya positif ini merupakan aksi nyata setelah mempelajari modul 1. Modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, titik 12, modul 1.3 dan 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tujuan capaian umum. Tujuan capaian umumnya diantaranya adalah memahami konsep pendidikan menurut Piagam Utara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Berikutnya adalah tujuan capaian khusus, yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan, 5 kelurahan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi.
Yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid dengan menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut kepada materi, di sini ada pertanyaan pengantin. Setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak bahwa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Tergantung. Boleh kasih alasannya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan. Ada beberapa hal yang hukuman bisa mendisiplinkan dan juga tidak bisa mendisiplinkan, tergantung dari kesalahan atau jenis hukuman yang kita berikan. Bisa saja hukuman itu bisa menjadi anak disiplin karena dia mau melakukan contoh, misalkan kalau tidak mengerjakan PR misalkan berdiri di depan. Nah, ketika anak satu kali tidak berdiri di depan, insya Allah ada kemungkinan pada saat yang akan datang dia juga bisa mengerjakan PR karena tadi hukumannya berdiri di depan. Jadi kalau saya mungkin ada pengecualian atau ada waktu-waktu tertentu hukuman itu bisa kita terapkan, tapi ada waktu-waktu tertentu hukuman itu tidak bisa terapkan. Terima kasih Bapak. Ya, jadi bisa saja hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak, bisa juga mendisiplinkan anak gitu ya. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Dari Ibu barangkali ada yang mau mengungkapkan alasannya kenapa pemberian hukuman dengan hal positif seperti belajar ini, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Maka Bu Heni mungkin bisa menyampaikan alasannya. Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ini lebih ke tipe hukumannya ya Bu ya. Nah kalau tadi kan kalau pemberian hukuman ya bisa jadi efek jerak supaya nanti kedepannya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang seperti tadi tidak mengerjakan PR atau dan lain sebagainya. Dengan tipe hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ya mungkin ada sisi positifnya ya, dengan membaca anak juga mungkin dapat pengetahuan baru sehingga dia tidak merasa terbebani sekali gitu. Akan ada sisi positifnya yang dia dapatkan selain mungkin kayak berdiri di depan hanya sekedar hukuman fisik seperti itu. Terus untuk membersihkan halaman sekolah juga akan jadi pengalaman buat dia sendiri bahwa mungkin kebersihan sebagian dari hal yang harus dilakukan, itu juga jadi pengalaman dia buat bagaimana saya harus bersikap bersih, maksudnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Itu juga akan memberikan efek jerah juga ketika dia tidak mengerjakan tugasnya. Ya inilah hukuman dia, itu selain hal positif yang dia dapat. Terima kasih pada Bu Ini atas saran dan penjelasan tadi. Ya bahwa hukuman yang pertama tadi dapat mendisiplinkan bisa saja hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tapi mungkin sifatnya bisa saja hanya sementara, tidak terus menerus
Begitu juga dengan pemberian hukuman yang positif, bisa saja mempengaruhi anak tersebut untuk juga menjadi disiplin. Tetapi mungkin jangkanya tidak jangka panjang, mungkin hanya jangka pendek. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Setuju. Berarti bahwa memberikan penghargaan itu dengan kita berikan kata-kata hebat atau mungkin dengan memberikan sesuatu kepada anak bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi bisa saja juga tidak setuju atau tidak bisa setuju. Bagaimana? Tergantung aja, tergantung pada reward yang diberikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada diseminasi kali ini saya akan memaparkan materi modul 1.4. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, posisi kontrol. Enam, segitiga restitusi. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan kegiatan sedikit tentang kegiatan dengan kepalan tangan. Jika ada si A dan si B, atau saja Bapak Ibu ini A dan B. Kemudian sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang dapat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda tersebut dengan segala daya upaya kekuatan Anda. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian salah satu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan teman Anda yang B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Mari kita berikan sama-sama. Silakan Bapak Ibu bisa berpasangan, ambil sobekan kertas, salah satu orang mengepal, ya. Salah satu orang mengepal, sekuat tenaga, salah satu orang itu membuka kepalan tangannya itu. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa silakan berdampingan. Berdekatan Bu, silakan Bapak ini ya, ini kan kita demonstrasikan seperti apa sih kepalan tangan ini. Mungkin Pak Arif bisa dengan Bu Ila, nggak apa-apa. Pak Hadi dengan Bija, Bu Rosi bisa dengan ini dengan Bu Elis. Silakan ya Bu, silakan. Silakan saling mendekat. Ya, boleh kita sedikit nggak apa-apa, benda apa ya. Atau mungkin salah satu kepalanya sedikit ya. Oke. Ya silakan Bapak Ibu. Tentang apa saja, sobekan kertas kecil saja. Silakan Ibu pegang. Salah satu orang memegang kertas itu digenggam sekuat-kuat tenaganya. Salah satu orang melepaskannya. Coba. Apa saja? Benda apa saja? Oke. Yang satu itu mengepal sekuat-kuatnya. Yang satu itu membuka tangan temannya itu, membuat ya, kira-kira bisa tidak? Walaupun tadi, ya, bisa dimulai Bapak Ibu, ya, bisa Ibu, silakan mengikat dengan Bu Rosi, boleh ya? Ya, silakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Boleh dengan dua, dengan berbagai cara, silakan. Lagi membuka tangannya. Yang satu itu berusaha sekuat tenaga. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang tidak bisa membuka? Ada. Ternyata siapa yang mengontrol kira-kira Bapak Ibu? Si A atau si B? Yang mengepal tangannya atau yang bukanya?
Yang pakar. Ya. Yang mengepal tangannya adalah yang memiliki posisi kontrol. Saya mau buka atau tidak? Ya kan? Saya mau buka atau tidak? Walaupun si B memaksa dengan ancaman, ya dengan kata-kata menghakimi dan sebagainya, tetapi kalau posisi si A itu dia kepal dengan dia mengontrol dirinya sekuat tenaganya, dia tidak bisa mempengaruhi orang lain. Seperti itu, ya. Jadi tadi yang sudah kita laksanakan bahwa yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dari stimulus respon bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba orang lain supaya pandangan sama dengan kita. Tetapi dengan teori kontrol tadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa orang lain juga punya pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Tetapi bagi teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti halnya tadi Bapak Ibu kepala anak, Bapak Ibu pasti punya tujuan. Tujuannya pasti ada. Saya nggak mau buka benda ini, tidak mau saya berikan ke orang lain. Pasti ada tujuannya. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Pasti orang lain pasti bisa saya mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol atau pilihan, hanya saya atau hanya kita lah yang dapat mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dipaksa karena sudah dibujuk, sudah meraih segala rupa, gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus respon model berpikir menang kalah. Dalam hal tadi pasti ada yang harus ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol pilihan, model berpikirnya adalah sama-sama menang. Itu Bapak Ibu. Berikutnya yaitu apa makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, kita sering mengatakan disiplin ini adalah untuk merubah anak didik kita menjadi lebih baik dengan kita menetapkan disiplin ini. Tetapi ternyata makna disiplin itu bukan menjadikan seseorang itu menjadi baik, tetapi selama ini kita mendorong orang tersebut untuk patuh mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Nah, ini akan menimbulkan ketidaknyamanan pada anak didik kita. Harusnya kita bisa dapat menghargai apa tujuan-tujuan yang mereka ingin capai. Jadi kita tidak memaksakan, ya, seharusnya sebaiknya kita tidak memaksakan mereka untuk mendapatkan kepatuhan, tapi mereka dapat menghargai yang timbul dalam dirinya sendiri. Disiplin itu ada beberapa hal yang tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Diana Gosen 1998. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mulia ini adalah sifat-sifat manusia yang merupakan memiliki tujuan yang mulia. Dan nilai-nilai ini ada nilai-nilai yang menyeluruh ini sifatnya menyeluruh. Nilai-nilai kebajikan ini sifatnya menyeluruh, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Perilaku itu memiliki tujuan, walaupun tujuan tersebut bentuknya negatif. Jadi bisa saja tujuan tersebut positif ataupun negatif. Tetapi tentunya nilai kebajikan ini harus terbangun motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari luar, tetapi dari dirinya sendiri untuk bisa dihargai oleh orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disebutkan berdasarkan lintas agama, lintas bahasa, dan suku, ini adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, tadi sekarang sudah kita memasuki kurikulum merdeka, sudah digaung-gaungkan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai inilah yang perlu kita kembangkan dan kita tingkatkan pada anak-anak kita sehingga bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentang disiplin tadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini bentuknya termasuk motivasi intrinsik atau motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oke, Bapak Ibu. Dari teori motivasi tadi kan menumbuhkan motivasi intrik dalam diri anak, dalam diri setiap perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Si anak tersebut contohnya dia tidak melakukan mengerjakan PR, ya kan? Dia pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, untuk menghindari hukuman ini bagaimana? Untuk menghindari tidak nyaman hukuman ini, lalu dia contoh saja, kan ada si Doni. Ketika dia masuk kelas, tiba-tiba dia lupa dia belum mengerjakan PR. Nah, dia merasa supaya tidak dihukum, sebelum guru dia datang dia mengerjakan PR tersebut. Ketika gurunya datang, pengerjaannya sudah selesai. Jadi dia terhindar dari hukuman, terhindar dari ketidaknyamanan. Jadi dia merasa dia tidak dihukum karena dia sudah menyelesaikan tugasnya tadi. Padahal kira-kira dia mengerjakan tugas PR sekolah tadi sebelum masuk sekolah, setuju atau tidak? Bapak Ibu, baik atau tidak? Tidak baik. Iya, tidak baik ya. Harusnya kan dikerjakan juga, tapi karena dia merasa takut dihukum, akhirnya saya ngerjain PR-nya supaya tidak dihukum sama guru, tidak dihukum sama Pak Guru. Nah, kira-kira motivasi yang ini timbul motivasi intrinsik dalam dirinya atau motivasi eksternal? Intrinsik.
ketakutannya, intrinsik. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ada penghargaan dari orang lain. Contohlah kita ya, guru. Kita datang tepat waktu, pengen datang tepat waktu, tapi dengan ada imbalan dari orang lain supaya misalkan naik pangkat atau mungkin oleh pimpinan kita merasa lebih baik dilihatnya gitu. Itu berarti ada imbalan dari orang lain. Tujuan kita datang tidak ke sekolah itu ada tujuannya supaya istilahnya apa ya, dialem lah gitu oleh pimpinan, atau mungkin ada niatan lain supaya jadi guru teladan, mengikuti lomba guru teladan. Itu kan berarti ada imbalannya. Jadi melakukan hal itu karena ada imbalannya. Menurut Bapak Ibu termasuk motivasi intrinsik atau motivasi eksternal? Eksternal dari luar. Kenapa? Dari luar. Berarti motivasi eksternal. Simpan dulu jawabannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri, berarti saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa saya lakukan. Berarti ketika contoh tadi guru tersebut datang ke sekolah tepat waktu karena memang adalah kewajibannya, ya, dan bukan karena ingin dipandang oleh orang lain bahwa guru ini rajin, dan bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi betul-betul bahwa itu adalah hal yang baik yang perlu saya lakukan, termasuknya motivasi intrinsik atau motivasi eksternal. Intrinsik. Ya. Nah, yaitu motivasi eksternal. Kenapa yang motivasi eksternal? Karena dia mengerjakan PR itu ada tujuannya supaya tidak dimarahi oleh gurunya. Ada niat bahwa saya tidak dihukum sama guru. Jadi ada motivasi eksternal. Ya. Karena dia merasa saya aman. Apa kalau saya mengerjakan PR, saya nggak akan dihukum oleh guru saya. Berarti kan ada eksternal dari gurunya, motivasi eksternal dari gurunya. Kemudian yang kedua adalah masih juga motivasi eksternal. Kenapa? Ada tujuan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu yang merupakan tujuan disiplin positif, bahwa lahir dalam dirinya sendiri bahwa saya ini mau datang ke sekolah karena saya yang melakukannya untuk menjadi diri saya yang lebih baik. Ya, jadi jawabannya seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ya, kenapa Bapak Ibu bisa berlaku sama dengan hukuman? Iya, karena memiliki suatu tujuan, ya, agar orang itu melakukan sesuatu. Tetapi ternyata penghargaan itu melakukan itu berarti sama saja dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Penghargaan menurunkan kualitas. Dengan tadi tujuannya adalah supaya naik pangkat, contoh pada guru, bisa jadi ya lomba guru teladan tingkat kabupaten, turun kualitas yang tadinya memang tujuan datang ke sekolah itu memang disiplin dalam dirinya, menghargai waktu, karena ada tujuan tertentu tadi, bisa saja ketika sudah tercapai hasilnya mendapatkan guru teladan atau mendapatkan jabatan lain, setelah itu dia kembali ke semula. Artinya penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, meningkatkan kreativitasnya. Begitu pula pada anak-anak. Ketika dia sudah capai, sudah dapat sama guru, aku sudah diberikan penghargaan, sehingga bisa saja timbul kreativitasnya itu menurun, mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi
motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya eksternal, saya ingin dipuji oleh orang lain, supaya saya mendapatkan banyak teman mungkin, atau supaya saya sama bu guru didekati, ya, sehingga tujuan-tujuan penghargaan ini jadi menjadi tidak baik karena mengurangi motivasi intrinsik dalam dirinya, bahwa contoh dalam disiplin dari waktu dia dapat menghargai waktunya sehingga dia harus datang ke sekolah tepat waktu, dia bisa mengerjakan tugas PR di rumah tepat waktu, bukan karena ada motivasi eksternal dari orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata hubungan penghargaan itu yang menurut teori yang kita bahas ternyata tidak. Tentang hukuman adalah apa ya? Yang materi penghargaan. Ya, sama anak. Nah, ini maksudnya ini konsepsi secara universal apa bagaimana? Contohnya begini ya. Ada pertanyaan saya, ini konsepsi universal apa parsial? Universal. Saya belum memahami kalau mengurangi motivasi intrinsik seperti apa. Dorongan eksternal di sini itu banyak faktor Pak, banyak faktor eksternal itu pasti banyak kebutuhan ya, pengen dipuji, pengen dapat hadiah, pengen dapat juara, pengen mendapatkan sesuatu lah tujuannya. Tetapi ini hanya beberapa dampak saja Bapak. Gitu ya, hanya beberapa dampak bahwa pemberian penghargaan menurut Alvecon itu bisa saja mengurangi motivasi intrinsik. Artinya bisa saja motivasi intrinsik itu seharusnya tidak sebaiknya timbul dalam dirinya, bukan ada orang lain dulu, bukan dari eksternal dulu, tapi memang betul dari dirinya. Kalau sudah dari eksternal dulu berarti belum timbul dalam dirinya. Jadi karena ada eksternal baru intrinsik, tapi di sini dampak ini adalah maksudnya secara alami bahwa motivasi ini intrinsik itu muncul di awal, bukan setelah ada motivasi eksternal. Itu Bapak. Ya, baik, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu. Contoh perbedaan hubungan dan konsekuensi. Nah, ini mungkin sebenarnya juga kita lakukan pada anak-anak didik kita. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini mungkin menurut Bapak Ibu kira-kira ini termasuknya hukuman atau konsekuensi? Anak disuruh mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat. Ini Bapak Ibu hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Ini kurang maksudnya. Seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman. Yang lain? Hukuman. Jadi si anak tersebut karena tidak memakai sepatu warna hitam, akhirnya dia tidak boleh memakai sepatu hitam seharian selama dia belajar di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Alasannya apa Pak? Konsekuensi. Karena kan dari lapangan otomatis kan PJOK ya. Iya. Keliling basket 2 kali lapangan gitu ya. Kecuali kalau mungkin disuruhnya ngepel dapur dan ke kamar mandi. Iya. Mungkin kalau lari sesuai dengan bidang urusan Pelajarannya. kayaknya relevan. Relevan gitu ya, sesuai dengan Kayaknya pembelajaran yang sedang dilakukan. Betul sekali Pak Arif ya. Guru Betul. piket. Jadi ada perbedaan antara poin 2 dan poin lain. Kalau poin yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi gara-gara terlambat hadir disuruh lari ke lapangan 2 kali. Kalau yang terakhir ini dia berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Artinya relevan karena betul ada pelajaran yang sedang PJOK olahraga. Jadi ketika anak ada pelajaran PJOK kemudian dia terlambat dihukum lari masih relevan lah dengan pelajaran olahraga. Itu tadi dia bilang. Teng. Iya benar kan? Jadi yang pertama mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak angkat tambah tadi termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker itu hukuman. Menggantikan tas tugas teman yang coret-coret itu ada konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam itu adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Berarti betul semuanya dua Bapak Ibu ya Pak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sekarang apa perbedaan hukumannya Bapak Ibu? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya pada anak. Kan di sini dulu ya berkaitan mengacu pada anak. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi dari kesalahan yang diperbuat. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dia bisa saja sakit hati Bu sama gurunya. Gara-gara mungkin gurunya membentak. Akhirnya merasa dia tertanam dalam hatinya, ya dendam dalam hatinya. Kemudian bisa saja itu dalam jangka waktu yang lama. Bisa saja mungkin dari SD akan terngiang-ngiang sampai SMP atau SMA dan seterusnya. Tetapi dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia hanya jangka waktu pendek saja karena ada konsekuensinya yang sudah dia tahu dari peraturan tersebut. Kemudian anak menurut hukuman, anak membenci kedisiplinan. Dia akan benci dengan kedisiplinan. Kenapa sih kalau datang jam 7? Ya, kenapa sih harus pakai sepatu hitam? Jadi dia merasa jadi tidak membenci kedisiplinan tersebut. Tetapi dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu akan bersifat paksaan. Ya, tidak mengerjakan PR, berdiri di depan kelas misalnya. Tidak mengerjakan PR, bersihkan kamar mandi misalnya. Nah, itu memaksa anak. Padahal anak tersebut mungkin tidak mau melakukannya. Walaupun memang akhirnya dilakukan dengan keadaan terpaksa. Sedangkan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman tadi sifat terpaksaan dan konsekuensi akan ada stimulus tambahan. Dan hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Dia akan menyakiti dirinya sendiri supaya dia terlihat baik oleh orang lain, dia terlihat benar di mata gurunya sehingga dia mungkin rasanya sakit hati tapi dia merasa menutupi semuanya itu. Ya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan konsekuensi. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini tadi si anak takut mengerjakan PR takut dihukum, dia sembunyikan kesalahannya sehingga dia sebelum gurunya datang dia kerjakan PR-nya. Artinya kan dia menyembunyikan kesalahannya. Nah,
Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tadi yang timbul dari motivasi intrinsik. Kemudian pada hukuman akan timbul rasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Bisa saja pada anak didik kita, ketika kita memberikan hukuman, dia lakukan, tapi nggak emosi, sebab itu nggak bagus. Ya, dia lakukan yang kita peraturannya dilanggar, hukumannya dia lakukan, tapi ada rasa marah dalam dirinya. Ya, menggerutu, itu menggerutu. Saya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman karena hanya sifatnya sementara. Itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dan mereka kembali kepada kelompoknya. Jadi mereka itu bukan menjadi anak-anak yang gagal, tetapi kita kembalikan anak-anak yang tidak baik tadi, yang bersalah tadi, menjadi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalahnya. Ketika dia datang terlambat, kenapa dia datang terlambat? Mungkin kita bisa tanya ketika murid itu datang terlambat, Bu, tadi bangun tidurnya kesiangan. Ya, mungkin kita bisa tanya lagi, kenapa bangun tidur kesiangan? Gitu ya. Mungkin jawabannya variasi. Ada yang mungkin malam main game, atau mungkin semalamnya melihat kemalaman atau bagaimana. Nah, jadi dengan restitusi ini mereka harus bisa mencari solusi dalam dirinya sendiri, bukan dari gurunya, bukan dari orang lain, tapi dalam dirinya bagaimana saya supaya tidak terlambat lagi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan. Kalau saya datang terlambat, dihukum, lari, ya sudah selesai, ditebus kesalahannya. Tetapi ini belajar dari kesalahan itu, yang sampai salah lagi harus bagaimana mencari solusinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan antara murid dengan guru, murid dengan murid. Dengan akibat tadi dia datang terlambat, mungkin gurunya sedikit agak dengan murid itu agak kesal atau bagaimana, gitu ya. Nah, ini memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran, apa sih yang kamu lakukan? Kalau kamu datang terlambat, apa yang kamu mau? Apa yang kamu akan lakukan? Bukan, pokoknya kamu besok datang sebelum jam 7. Jadi itu sifatnya masih memaksa. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi tidak adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Artinya, pada karakter nilai anak itu yang muncul dalam motivasi intrinsiknya, bukan tindakan anak itu. Dia besok setelah masuk sekolah, karena tadi sudah dihukum, besok jadinya dia masuk sekolah. Tapi ada pembentukan karakter yang bisa timbul dalam diri anak tersebut. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi, pada penyelesaian masalah. Dan ke-9, restitusi mengambilkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu diantaranya apa yang yang pertama? Bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima adalah kebebasan. Ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi bola salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, itu adalah kasus dari Ibu Ambar. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Seandainya ada punya murid seperti itu, mengganggu temannya yang punya makan ya, bukan makan, lalu diminta dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu akan melakukan seperti apa?
Nanti kasih Doni. Ya. Tadi itu dulu. Sudah. Nanti tanya dulu kan? Ditanya kebutuhan dasarnya apa? Kita juga mau TV bintang. Iya, betul Bapak. Terima kasih Pak. Jadi, ya, ditanya dulu ya. Tanya dulu. Silakan ditanya dulu. Mencari tahu dulu kenapa Doni kamu ngambil makanan teman kamu, ya. Berarti mencari tahu tentang kebutuhan si Doni. Dan kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan Doni ini kebutuhan apa yang sedang dia penuhi? Kebutuhan hidup. Hidup. Demi hidup. Iya. Tuh. Nah, tadi setiap manusia perilaku manusia memiliki tujuan. Walaupun tujuan itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi setiap manusia punya perilaku tujuan. Ya. Jadi kita harus bertanya dulu nih pada si Doni, mencari tahu tentang Doni kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan. Nah, kemudian dalam kasus tersebut juga apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni kebutuhan dasar apa? Ingin disayangi, ingin diterima oleh orang lain. Jadi dia istilahnya berbuat-buat nanti diperhatikan. Ya, diperhatikan dia merasa disayang. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Dengan dia menuruti keinginannya, teman-temannya jadi takut. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dia penuhi? Iya, penguasaan. Dia kuasai teman-temannya. Dia adalah orang penguasa, punya power, punya kekuatan sehingga teman-temannya jadi merasa takut. Itu kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni. Kemudian jika Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ketika diambil makanannya, nampaknya ada mimik ekspresinya ada yang lucu. Kebutuhan apa yang sedang Doni butuhkan saat itu? Iya, betul sekali. Ya, kesenangan. Jadi dia merasa senang dengan dia sudah melihat teman-temannya ekspresinya ada yang lucu aneh, itu ya Doni itu merasa senang. Jadi dia adalah kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Berikutnya, bila jawaban Doni dalam kasus siasat adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Ketika dia bosan makanan dari rumah itu lagi, sehingga pengen mencoba makanan dari temannya. Sehingga dia paksa temannya teman-temannya. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Apa yo? Ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, rasa sayang terima, dan bertahan hidup. Kira-kira ini termasuk kebutuhan apa? Kenapa? Iya, betul sekali. Kebutuhan akan kebebasan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Jangan bosan dalam bukunya Restitution Turing School Discipline 1998 mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan dan memerdekakan murid? Bagaimana dan mengapa? Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol identitasnya akan gagal atau kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Posisi kontrol adalah penghukum. Kalau penghukum itu guru biasanya berbuatnya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, dengan bahasa yang biasanya nadanya tinggi. Kamu kenapa datang terlambat? Nah, itu kan menghardik, nadanya tinggi. Kemudian bisa saja mungkin dengan guru tersebut menunjuk-nunjuk. Kemudian kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti, ibu laporkan kepada kepala sekolah.
Mungkin banyak hal-hal yang sering kita ucapkan kepada anak-anak, kalau mengerjakan PR, awas ya, nanti gue laporin ya ke bapak kepala sekolah. Nah itu salah satunya. Kemudian hasilnya adalah memberontak menyalahkan orang lain. Ya, si anak tersebut mungkin suatu saat akan jadi pemberontak. Dia akan menyalahkan orang lain dan bisa saja anak tersebut akan jadi berbohong. Nah, kemudian dampaknya, ya, kita lihat dampaknya. Dampak murid pada penghukum ini akan mengulangi kesalahannya. Dia akan mengulangi kesalahan yang sudah dia buat. Karena tadi dia hanya sifatnya dihukum. Hari ini terlambat dihukum, besok diulangi lagi. Jadi mengulangi kesalahan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, kalau membuat orang merasa bersalah biasanya gimana sih kamu? Ibu udah jelaskan berkali-kali, tapi kamu masih begini aja, nggak ngerti-ngerti. Kamu nggak belajar ya? Jadi si anak itu merasa, saya disalahin, gitu ya. Itu jadi posisi pembuat orang merasa bersalah. Harusnya kamu sudah tahu, ibu sudah lelah nih, udah capek dijelasin, tapi kamu nggak ngerti-ngerti juga. Ya. Kemudian kalau posisi teman, ya, teman biasanya murid itu akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ketika ada dia tidak mengerjakan PR, ayolah kamu lakukan demi ibu supaya ibu nanti nggak dimarahi bapak kepala sekolah. Jadi si anak itu nadanya lembut, halus biasanya. Kalau sebagai teman, jadi menganggap murid itu sebagai teman. Ayolah kerjain tugasnya, biar cepat selesai. Kan kalau cepat selesai kamu nanti bisa pulang lebih cepat atau bagaimana. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ya, ketika anak itu melakukan kesalahan, pemantau ini biasanya bertanya, kamu tahu nggak sih peraturannya? Kalau hari ini harus berpakaian lengkap. Kan kamu sudah tahu bahwa hari Senin misalkan harus berpakaian lengkap. Berarti kamu sudah melanggar aturan. Jadi sebagai pemantau, posisi sebagai pemantau. Dan biasanya pemantau itu mengawasi, murid itu selalu mengawasi. Ini anak ada yang nggak pakai sepatu hitam nih, pemantau. Ya. Kemudian yang kelima yaitu manajer. Kalau posisi manajer ini akan mengajukan pertanyaan, apa yang sudah kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu selesaikan dalam masalah kamu, bagaimana caranya supaya kamu tidak datang terlambat. Ada nggak solusi yang bisa kamu lakukan? Jadi menggali alternatif solusi dari diri siswa sendiri, bukan dari gurunya, bukan dari orang lain. Nah, ini adalah posisi-posisi kontrol yang saya sendiri pun mungkin pernah melakukan, ada di posisi penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kadang juga bisa jadi teman, ada pemantau dan manajer. Nah, mungkin kita perlu memperbaiki diri bagaimana kita bisa menjadi posisi manajer. Adalah posisi yang paling terbaik di antara posisi-posisi yang lain. Kalau mungkin saya sendiri, termasuk saya pribadi, ya saya sering melakukan posisi-posisi kontrol penghukum, ya membuat merasa bersalah, memantau. Dan saya akan mencoba nanti dengan posisi manajer bagaimana kita menangani masalah pada anak melalui mencari solusi masalah dari anak itu sendiri. Nah, kira-kira kalau ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini termasuknya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Merasa bersalah. Saya kecewa sekali. Pak? Ya, itu tadi Merasa bersalah. masa pacaran itu. Kecewa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pemantau. Ayolah lakukan demi bapak guru nih. Sebagai buah hebat. Ini bapak ibunya.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker itu kan apa? Penghargaan, ya. Apakah mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa Bapak Ibu? Dari posisi motor tadi. Apakah hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Karena ada dua posisi kontrol. Manajer ya. 5. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa kan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah dengan melakukannya nih. Itu berarti termasuk hukum. Ayolah lakukan demi Bapak dulu nih. Itu termasuk teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk pertama adalah tentang keyakinan jelas. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kan itu peraturan ya Pak Arif ya? Iya. Mengapa? Kan mungkin ada tujuannya supaya kita aman, selamat, keselamatan. Untuk apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada dalam diri manusia tersebut, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, materi ini sebenarnya budaya positif. Yaitu dari mana awalnya budaya positif ini? Budaya positif ini berasal dari peraturan-peraturan kelas atau peraturan-peraturan sekolah, kemudian mengikuti ke peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian menjadi suatu hal, menjadi lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif akan menjadikan suatu budaya positif. Ya, Bapak Ibu, contoh dari peraturan. Jadi keyakinan itu tadi sebenarnya dikumpulkan atau diambil dari peraturan-peraturan kelas yang ada, peraturan-peraturan sekolah yang ada. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Maka akan timbul, yaitu termasuk tanggung jawab dalam keyakinan kelasnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain ketika teman itu mungkin mengganggu temannya dalam belajar. Nah, ini keyakinan kelas yang akan ditimbulkan adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah berarti menghormati orang lain dan juga komitmen terhadap peraturan keyakinan yang sudah diyakini bersama-sama. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah peraturan. Nah, dalam keyakinan kelas ini merupakan keselamatan. Dengan kekerasan itu akan timbul keselamatan pada diri anak tersebut. Dan salah satunya bukan hanya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini juga termasuknya dalam hal narkoba itu berarti kan berhubungan dengan kesehatan, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri, ya. Berarti keyakinan harus bersabar. Dengan antri itu kan akan timbul sabar dan menghargai orang lain, menghormati orang lain. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya itu dengan masker itu melindungi kita dari penyakit misalkan. Berarti itu termasuk kesehatan dan bisa juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga dengan dia berlari di jalan di koridor mungkin terpleset, bahaya karena kepalanya bocor, kakinya terjatuh, keseliokan. Itu bisa saja menjadi keselamatan dan keamanan. Nah, bedanya antara peraturan dan keyakinan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu biasanya kalimatnya negatif, dilarang, jangan, tidak boleh, jangan duduk di atas meja, dilarang coret-coret
tembok, ya. Terus apalagi jangan bercanda di dalam kelas. Negatif, kalimatnya bersifat negatif, tentu pakai negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas, kalimatnya bentuknya positif. Ya, ini yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di kelas, yaitu mempersilakan murid bersuara pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian setiap murid itu mencatat semua peraturan-peraturan apa yang sudah mereka tahu di kelas itu. Kemudian bisa saja dituliskan di papan tulis atau menggunakan sticky notes yang ditempel di papan tulis. Kemudian bersama-sama dengan siswa mengganti kalimat-kalimat negatif yang dibuat oleh siswa, kita ganti dengan kalimat-kalimat positif. Dan setelah menjadi kalimat-kalimat positif keyakinan kelas, maka semua warga sekolah menyepakati, menyetujui bersama-sama, yaitu mungkin dengan menandatangani hasil kesepakatan tadi. Kalau mungkin kelas 1 nggak bisa dengan tanda tangan, ya bisa dengan cap jempol stempel bisa. Itu diantaranya langkah-langkah yang saya sudah lakukan. Ini sekilas Bapak Ibu pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 4A. Jadi setelah anak-anak menuliskan peraturan yang mereka tahu, bisa ditulis ke papan tulis atau menggunakan sinot itu ditempel dengan berbagai macam jawaban anak tentang peraturan yang jelas. Jelas saja. Kemudian saya bacakan satu persatu peraturan yang mereka telah buat, yaitu dikelompokkan. Dikelompokkan menjadi suatu kalimat positif yang kemudian menjadi suatu keyakinan kelas yang diyakini oleh anak-anak di kelas 4A. Hasil kesepakatan tadi kita tuliskan, kemudian bersama dengan siswa kita ajak bagaimana siswa tersebut untuk membuat pajangan keyakinan kelas yang disepakati ini bersama-sama. Nah, setelah itu maka keyakinan kelas ini jadi keyakinan kelas ini akhirnya disepakati oleh anak-anak dan mereka menunjukkan, saya menggunakan stempel cap ini, kemudian mereka yakini bahwa inilah kesepakatan kelas yang diyakini oleh anak-anak kelas 4A yang kemarin saya sudah. Dari segi tiga restitusi ini ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika menstabilkan stabilitas, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan. Kita menstabilkan anak itu, bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin kamu salah satunya, bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kalimat-kalimat yang biasanya dilakukan untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu memvalidasi kebutuhan. Dari permasalahan tersebut, maka kita validasi kebutuhannya.
tersebut, dia punya alasan. Alasannya apa? Ketika dia melakukan masalah tersebut, contoh saja, ketika anak datang terlambat, ya kita stabilkan dulu identitasnya. Bahwa setiap orang pernah terlambat, bu guru juga pernah terlambat, ya. Tetapi terlambat itu bukan hal yang baik. Nah, jadi kita stabilkan dulu. Kemudian baru kita validasi kebutuhan tadi. Nah, tentunya dengan kamu terlambat, kamu tentunya punya alasan. Kira-kira alasannya apa sehingga kamu terlambat? Itu salah satu contoh dari validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena prosesnya keyakinan kita sudah buat tadi. Jadi anak-anak itu sudah tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ketika dia terlambat, berarti dia sudah melanggar keyakinan tersebut. Nah, jadi nilai-nilai apa kita tanyakan? Kamu terlambat hari ini. Jadi nilai keyakinan apa sih yang sudah dilanggar? Nah, mungkin anak itu bisa menjawab variasi. Nanti kita tinggal meneruskan saja jawaban dari anak. Nah, ini adalah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh yang saya sudah lakukan di kelas 3. Ini ada kasus tentang seorang anak yang sering datang terlambat. Kemudian di suatu waktu saya mengambil anak tersebut. Di sini saya menstabilkan identitas anak dulu. Jadi termasuk menstabilkan identitas. Jadi itu diantaranya. Jadi kita tidak ketika anak ada anak berbuat salah, tidak serta-merta kita langsung menghukumnya, tetapi kita harus mencari solusi dari anak tersebut dengan melakukan tindakan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu,
kemudian memvalidasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Mudah-mudahan dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi ini, anak itu akan timbul motivasi intrinsik dalam dirinya, bukan karena paksaan guru atau orang lain, sehingga dia melakukannya. Kita berharap tidak mengulangi lagi, tapi kalau dengan hukuman dia akan lakukan, dia akan turuti perintah hukumannya, besok akan berulang lagi. Tetapi dengan restitusi ini, si anak akan tahu bahwa saya berbuat salah, alasannya dia tahu, dan apa yang akan dia lakukan berikutnya dia juga tahu dan dia sepakati bersama. Nah, itu diantaranya tentang segitiga restitusi. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Ya, saya juga akan berusaha melakukan dari kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi, posisi mana yang paling baik? Penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol manajer. Nah, berarti ini salah satu tindakan posisi manajer, yaitu tadi dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika anak itu ada yang salah, ya kita tidak lagi menghukumnya, tidak lagi membuat anak itu merasa bersalah, tidak lagi berbuat sebagai teman atau teman tahu, tetapi tentunya semua butuh proses. Ya, semua butuh proses. Jadi pelan-pelan mungkin kita bisa menjadikan posisi kita sebagai posisi manajer dalam menghadapi permasalahan pada anak didik kita. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita menstabilkan identitas mereka, bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, berbuat salah itu manusiawi kok. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu mungkin tidak harus berulang. Kira-kira ada tidak yang harus kita ubah dari kesalahan tersebut. Jadi itu adalah salah satu contoh-contoh kalimat-kalimat yang ditanyakan pada menstabilkan identitas. Jadi juga paling bisa tindakan. Jadi kita validasi bahwa tindakan itu kalau memang salah, kita katakan salah, ya. Tetapi kita harus tahu alasan si murid tadi melakukan salah apa. Jadi kita tahu dulu. Kalau mungkin kamu datang terlambat, ya Bu, ya sudah sana, dihukum begini segala macam, tanpa kita tahu alasannya kenapa dia terlambat. Bisa saja terlambatnya tadi karena kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi ada saling keterkaitan. Bisa saja ada dia bangunan kesiangan, bisa saja orang tuanya yang kesiangan. Jadi kita harus tahu dulu ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Jangan serta-merta kita langsung memberikan hukuman. Jadi ini adalah validasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan anak tersebut sebenarnya? Sehingga dia melakukan kesalahan. Dan setelah mereka melakukan kesalahan, bahwa anak ini bisa merubah dirinya menjadi lebih baik, menghargai dirinya dengan menggali motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar, dan keyakinan kelas apa yang kamu sudah sepakati, dan harus bagaimana. Jadi si anak sendiri yang mengungkapkan solusi-solusi dari permasalahannya. Guru hanya fasilitator menselarakan dari apa yang sudah dia sampaikan, sehingga dia paham bahwa tindakan yang dilakukan itu salah dan dia bisa mengubahnya di kemudian hari. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, hebat luar biasa hari ini yang sudah menemani saya dalam diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Semoga dengan ilmu yang kita sama-sama pelajari hari ini bisa membuat diri kita menjadi lebih baik untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita, dan kita bisa melakukan restitusi posisi kontrol yang baik yang dapat kita lakukan kemudian hari, dan kita dapat melakukan segitiga restitusi yang mungkin dapat merubah anak itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Hayati SPD yang telah menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagi kita bisa menerapkan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Nur Hayati dalam proses pembelajaran kita hari-hari. Baiklah Bapak Ibu, acara ini kita lalui, kita beranjak ke acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya sebagai pembaca berdiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat ya. Anak-anak semua hari ini akan membuat keyakinan. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Kesepakatan dari siapa? Kesepakatan dari kalian, siswa-siswanya dengan gurunya dan kelas ini, ya. Jadi kita akan buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini. Kesepakatan kelas ini kita buat sama-sama. Kalian bisa mengajukan ide-idenya. Kelas ini kalian menginginkan kelas ini seperti kelas yang bagaimana? Ya. Kalian menginginkan kelas ini bagaimana dalam kegiatan belajar sehari-harinya nanti? Kalian bisa ungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, tetapi sebelum kita membuat kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini, Ibu mau tanya, di sekolah ada peraturan tidak? Ada. Di kelas ada peraturan tidak? Ada. Kalian di peraturan-peraturan itu akan membuat supaya kita menjadi punya suatu kesepakatan. Jadi coba kalian tuliskan di sini di sekolah ini ada peraturan seperti apa? Ada peraturan apa saja? Silakan kalian tuliskan di kertas.
Ya, apakah kamu tahu kenapa kamu tidak boleh pulang bersama teman-temanmu? Tidak tahu, Bu. Lu perhatikan, akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat. Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Lebih dari 3 kali, Bu. Nah, datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Tasya, membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan kita mau memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Nah, bagaimana kalau kita mencari solusinya? Tasya datang terlambat pasti punya alasannya. Mengapa Tasya datang terlambat? Semalam saya tidur terlalu malam dan lupa memasang alarm. Mengapa kamu tidur terlalu malam? Karena saya menyelesaikan tugas PR sampai larut malam, Bu. Mengapa kamu menjalankan PS sampai larut malam, Tasya? Waktu siang saya lupa karena keasikan bermain. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Apakah sering datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Menurutmu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurutmu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Untuk apa gunanya disiplin? Membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan saya juga dapat menghargai waktu dan tidak ketinggalan pelajaran. Iya, betul sekali Tasya, bahwa dengan kita berperilaku disiplin itu sangat penting sekali. Kita dapat menghargai waktu, datang sehingga kita datang ke sekolah tidak terlambat, materi pelajaran kita tidak tertinggal, dan tugas-tugasnya tidak menjadi menumpuk. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu, karena datang terlambat. Ya. Baik Tasya, terima kasih kamu sudah mau bertanggung jawab dan mau meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan menyelesaikan tugas PR pada siang hari dan memasang alarm sebelum tidur. Iya. Nah, jika kamu lupa men-share alarm, kira-kira siapa yang akan membangunkanmu? Oh iya, Bu. Saya akan minta diingatkan oleh mama atau nenek saya. Baik Tasya, berarti kamu siap datang tidak terlambat lagi. Dengan cara kamu akan tidur lebih cepat, memasang alarm, dan meminta bantuan untuk dibangunkan kepada mama atau nenekmu. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu, karena datang terlambat. Apakah kamu siap melakukannya? Bersedia, Bu. Terima kasih Tasya. Sekarang silakan kamu boleh pulang. Terima kasih.